Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kepemimpinan dan manajemen organisasi minggu ini akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam proses bisnis. Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, ya, atau di sini kita sebut organisasi bisnis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia itu melakukan perencanaan pegawai. Jadi kita perlu merencanakan kebutuhan pegawai. Apakah kita perlu menambah tim IT gitu? Yang pertama, apakah kita perlu menambah tim divisi teknis atau dan lain sebagainya? Itu termasuk perencanaan pegawai. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Dari perencanaan pegawai tadi, kita perlu membuat rekrutmen. Rekrutmen itu proses untuk mendapatkan pegawai. Biasanya kita melakukan open recruitment atau close recruitment. Open recruitment itu berarti terbuka ya, jadi siapapun boleh mendaftar. Kalau close itu biasanya berasal dari rekomendasi. Nah, rekrutmen sekarang itu hampir semua sudah menggunakan open recruitment, jadi siapapun boleh mendaftar. Yang ketiga itu orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Jadi dengan adanya manajemen sumber daya manusia diharapkan kalian dapat melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga SDM yang ada di organisasi bisa memiliki kemampuan yang meningkat. Yang keempat adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini penting mengapa? Karena setiap organisasi ya pasti melakukan penilaian kinerja untuk mengetahui performa organisasi. Penilaian kinerja ini bisa melalui Monef ya, bisa melalui penglihatan ya, observasi dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penghargaan dan kompensasi. Yang keenam integritasan kebutuhan dan pegawai. Kemudian pemeliharaan SDM dan pengembangan teknologi. Perencanaan sumber daya manusia ini jika dilakukan dengan baik maka akan sangat membantu HR atau Human Resource untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu secara skill, kemampuan, jumlah, serta kualifikasi yang memadai. Dalam melakukan pelaksanaan tentu saja akan ada halangan yang mengatur sumber daya perusahaan. Maka dari itu, perusahaan juga harus jeli melihat apa saja halangan-halangan tersebut, seperti keterbatasan dana untuk tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pelatihan eksternal. Hal ini tentu saja akan menghambat proses pengembangan sumber daya yang sudah direncanakan sehingga tidak bisa maksimal. Untuk Anda perlu mengelola dengan baik sehingga keuangan perusahaan agar seluruh budget atau keuangan yang diperlukan bisa diperbaiki dengan baik. Pengertian pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dikenal dengan istilah manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Sumber daya manusia memiliki karakter, sifat, sikap yang berbeda-beda dalam pengelolaannya menggunakan beberapa ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah gambaran dari manajemen sumber daya manusia. Jadi ilmu ini berhubungan dengan motivasi,
relasi industri, performance appraisal, kemudian orientation and induction, job analysis, dan human resource planning. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai, buruh, manajer, dan tenaga sehingga organisasi atau perusahaan mencapai tujuan. Bagian yang menangani sumber daya di suatu perusahaan biasanya disebut HRD atau Human Resource Department, atau bahasa Indonesianya HDM, sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah tujuan sosial tentunya. Untuk pengelolaan ini memastikan dengan bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi pada masyarakat untuk mengurangi efek negatif atau mengurangi bagi organisasi atau perusahaan yang akan muncul. Yang B, perusahaan mengelola dan memastikan adanya sumber daya manusia yang baik dengan menggunakan dengan menggunakan sasaran formal yang disusun untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Tujuan fungsional artinya pengelolaan sumber daya manusia untuk senantiasa mempertahankan bahkan meningkatkan kontribusi SDM kepada organisasi atau perusahaan. Tujuan individu artinya pengelolaan sumber daya manusia pada diri individu setiap anggota atau karyawan guna memberikan motivasi sehingga tercipta kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan tugas di dalam organisasi atau perusahaan. Proses pengelolaan sumber daya manusia, setiap organisasi atau perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Namun pada umumnya proses yang dilakukan dari perencanaan SDM seperti perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan, pembinaan dengan persyaratan tertentu. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia di posisi yang diinginkan di masa depan dengan proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia, manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Penyediaan SDM artinya merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia dengan kriteria tertentu guna memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan. Penyediaan tenaga kerja bisa melalui beberapa seleksi, di antaranya seleksi administrasi, kualifikasi, sikap, dan penempatan kerja. Kemudian ada pengembangan. Pengembangan di sini pengembangan tenaga kerja baru diakomodasi melalui program orientasi organisasi atau perusahaan untuk tenaga kerja lama. Pembinaan dilakukan metode on the job and off the job yang dilakukan di dalam maupun di luar organisasi perusahaan. Kemudian ada pemeliharaan tenaga kerja yang dipilih dari sumber daya terbaik kemudian memberikan program terbaik, maka perusahaan dapat berharap tenaga kerja memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan. Proses selanjutnya adalah pemeliharaan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai motif yang berbeda-beda. Biasanya perusahaan dalam melakukan pemeliharaan dengan cara memberikan kompensasi dan benefit. Kompensasi bisa berbentuk uang atau insentif tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya, sedangkan benefit berbentuk perhatian perusahaan seperti cuti, bergaji, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemanfaatan. Langkah ini merupakan upaya untuk memelihara tenaga kerja agar selalu sejalan dengan rencana strategis perusahaan. Program yang diberikan diantaranya promosi jabatan, demosi, kemudian transfer pemindahan, kemudian harapan akan meningkatkan produktivitas setelah mengalami proses transfer. Oke, untuk tugas minggu ini ada satu, yaitu silahkan berkelompok merancang suatu
MSDM. Jadi teman-teman diharap membuat proses seleksi. Jadi silahkan membuat ide nama perusahaan atau usaha, kemudian jenis usahanya apa, teknologi, manufacture, kesehatan atau apa, kemudian ini harusnya deskripsi. Ya, silahkan deskripsikan pekerjaan yang ingin Anda buat. Kemudian poin utama di sini adalah tabel ini. Jadi tabel yang berisikan syarat kualifikasi tenaga kerja. Kolom kedua ada seleksi apa saja yang kelompok Anda ingin lakukan. Bisa juga ditambahkan lagi seleksi kerja lainnya, misal seleksi magang gitu. Diperbolehkan, silahkan. Kemudian di sisi kanan ada syarat kualifikasi. Jadi dari seleksi ini apa saja standar minimum agar peserta dapat lolos ke tahap berikutnya. Begitu saja untuk tugas minggu ini. Silahkan dikumpulkan hari Sabtu ya. Silahkan dikumpulkan hari Sabtu maksimal jam 9 malam. Oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.